Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang penerapan integral dalam bidang industri atau bidang lainnya. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Ajril Aliandra Farudin, lalu ada Muhammad Subakti Aulia, Ditya Pramudia, dan Faisal Adriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integral. Integral merupakan salah satu konsep utama dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas daerah, volume benda putar, jarak, kerja, serta besaran lain yang dinyatakan sebagai penjumlahan kontinu. Secara umum, integral dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama integral tak tentu, yang berkaitan dengan anti turunan suatu fungsi. Yang kedua, integral tentu, yang digunakan untuk menghitung nilai numerik pada selang tertentu. Dalam kehidupan nyata, integral banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti industri, fisika, ekonomi, teknik, dan kesehatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ditya Pramudia Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Pramudia Bahari dari kelas TI 25E. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelas saya yang sebelumnya. Baik, adapun poin yang kedua, yaitu penerapan integral dalam bidang industri. Poin A, menghitung luas dan volume. Dalam industri manufaktur, integral digunakan untuk menghitung luas penampang suatu benda. Volume tangki, pipa, atau komponen mesin yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah perhitungan volume tangki bahan bakar atau cetakan logam dengan bentuk lengkung. Poin B, perhitungan kerja dan energi. Dalam bidang industri dan teknik mesin, integral digunakan untuk menghitung kerja yang dilakukan oleh suatu gaya yang berubah terhadap posisi. Hal ini penting dalam perancangan mesin, konveyor, dan sistem mekanik lainnya. Poin C, analisis produksi dan biaya. Integral digunakan untuk menghitung total biaya produksi dari fungsi biaya marginal, total pendapatan dari fungsi pendapatan marginal. Hal ini membantu industri dalam pengambilan keputusan terkait efisiensi produksi. Selanjutnya, adapun poin yang ketiga yaitu penerapan integral dalam bidang fisika. Dalam fisika, integral digunakan untuk menghitung jarak dari grafik kecepatan terhadap waktu, menghitung usaha dari gaya yang berubah, menentukan muatan listrik dari rapatnya muatan. Integral sangat penting dalam analisis gerak dan energi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Faisal Adriansyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang integrasi dalam bidang lainnya, yaitu 4. Penerapan integral dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi, integral digunakan untuk 1. Menghitung total biaya dan biaya marginal dari biaya marginal. 2. Menghitung total keuntungan. 3. Menentukan surplus konsumen dan produsen. Integral juga membantu dalam memahami hubungan antara biaya, pendapatan, dan keuntungan menyeluruh. Dan nomor 5, penerapan integral dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan dan biologi, integral digunakan untuk 1. Menghitung dosis obat dalam aliran darah. 2. Menganalisis pertumbuhan populasi sel. Menghitung volume organ tubuh dari hasil pemindaian medis. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subakti Aulia dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan ke contoh soal dari penerapan integral di dalam bidang teknik industri dan bidang lainnya. Ya, di sini ada contoh soal yang pertama, penerapan dalam bidang industri, itu volume tangki. Soalnya itu sebuah tangki berbentuk tabung memiliki jari-jari alas R meter dan tinggi H meter. Tentukan volume tangki tersebut menggunakan konsep integral. Jadi, jawab. Luas alas tabung yaitu L sama dengan VR kuadrat. Volume diperoleh dengan mengintegralkan luas alas terhadap tinggi, yaitu V sama dengan integral H dan 0 VR kuadrat DH. Karena VR kuadrat adalah konstanta, maka V sama dengan VR kuadrat integral H0 DH. V sama dengan VR kuadrat kali H.
Jadi volume tangki adalah V sama dengan VR kuadrat H. Kemudian ini contoh soal yang kedua dalam bidang fisika atau jarak tempuh. Yaitu soalnya kecepatan suatu benda dinyatakan dengan fungsi V T sama dengan 4T M per second. Tentukan jarak yang ditempuh benda dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 detik. Jawabnya seperti begini. Jarak tempuh diperoleh dengan mengintegralkan fungsi kecepatan terhadap waktu. S sama dengan integral 50 V kali T kali dt. S sama dengan integral 50 kali 4T kali dt. S sama dengan 2T kuadrat integral 50. S sama dengan 2 dikali 25 dikurangi 0. S sama dengan 50. Jadi jarak yang ditempuh benda adalah 50 meter. Lanjut ke soal yang ketiga di dalam bidang ekonomi, yaitu biaya produksi. Soalnya yaitu biaya marginal suatu produk dinyatakan dengan C aksen X sama dengan 6X. Tentukan biaya total untuk memproduksi 10 unit barang jika biaya tetap diabaikan. Jawab. Biaya total diperoleh dengan mengintegralkan biaya marginal, yaitu C X sama dengan integral 6X dx. Cx sama dengan 3x kuadrat. Substitusikan X sama dengan 10. C 10 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 2. C 10 sama dengan 300. Jadi biaya total produksi 10 unit barang adalah 300 satuan biaya. Lanjut ke soal nomor 4 dalam bidang teknik kerja oleh gaya. Soalnya yaitu sebuah gaya berubah menurut persamaan Fx sama dengan 5xn. Tentukan kerja yang dilakukan gaya tersebut dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4 meter. Jawabnya seperti ini. Kerja oleh gaya yang berubah dihitung menggunakan integral. W sama dengan integral 40 Fx dx. W sama dengan integral 40 5x dx. Hitung integralnya. W sama dengan 5 per 2 x kuadrat integral 40. W sama dengan 5 per 2 dikali 16. W sama dengan 40. Jadi jawabannya itu 40. Ya, jadi kesimpulannya integral memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang, khususnya industri, fisika, ekonomi, dan kesehatan. Dengan integral, berbagai permasalahan nyata yang melibatkan perubahan kontinu dapat diselesaikan secara matematis dan sistematis. Oleh karena itu, pemahaman konsep integral sangat diperlukan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.